Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat untuk hidup sehat dan tetap jaga aturan-aturan kesehatan supaya kita semua tetap sehat, segar, dan penuh dengan sukacita. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari Markus pasal 2 ayat 3 dan 4. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada seorang yang lumpuh, dibawa oleh 4 orang temannya, diusung dengan tilam untuk pergi ke rumah tempat di mana Yesus sedang berada di sana. Kita semua tahu pasti mengapa 4 orang ini membawa temannya yang lumpuh menjumpai Yesus. Tentu supaya orang yang lumpuh itu mendapatkan kesembuhan, bukan? Namun sayang, rumah itu sangat penuh. Banyak orang datang berkumpul di rumah itu untuk mendengarkan Yesus. Mereka tidak memiliki jalan untuk menjumpai Yesus, tetapi mereka ingat bahwa atap rumah orang Yahudi bisa dibongkar. Karena itu, 4 orang ini kemudian berjuang untuk naik ke atap rumah tersebut dengan membawa temannya yang lumpuh tetap ada di atas tilam. Ini bukan perjuangan yang mudah, perjuangan yang sangat berat. Karena orang lumpuh yang ada di tilam itu bisa terjatuh apabila 4 orang temannya tidak berhati-hati. Nah, ketika mereka sudah di atas atap, mereka kemudian membongkar atap itu dan menurunkan tilam tempat di mana orang lumpuh itu terbaring tepat di depan Yesus. Kita tahu walaupun di dalam kisah ini terjadi perbantahan antara Yesus dengan ahli-ahli Taurat, namun toh orang lumpuh ini yang dibawa oleh 4 temannya menjumpai Yesus, dia mendapatkan kesembuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Rabu tanggal 3 Februari, saya dan anak saya kembali tes PCR. Tidak jadi hari Selasa pada tanggal 2 Februari, karena saya harus lebih dahulu menjalani proses cuci hidung 4 kali. Nah, apa yang terjadi dengan PCR yang kedua ini? PCR yang kedua ini menghasilkan negatif, Bapak Ibu. Saya dan anak saya keduanya negatif. Adalah sesuatu yang menyenangkan hati. Adalah sesuatu yang menggembirakan bahwa pada akhirnya saya dan anak saya boleh mendapatkan kepulihan, kesembuhan dari COVID-19 yang sudah ada di dalam tubuh kami secara resmi pada tanggal 12 Januari 2021. Setelah 26 hari terpapar COVID-19, dengan 12 hari ada di rumah sakit dan 9 hari dalam kondisi terbaring, tidak bisa melayani diri sendiri, maka kesembuhan adalah sebuah kabar sukacita. Kabar yang begitu menyenangkan hati dan kabar yang membuat haru hati saya. Mengapa demikian? Karena saya menempatkan diri sebagai orang lumpuh yang ada di atas tilam. Sementara begitu banyak orang ada di sekitar saya mengangkat tilam itu untuk membawanya kepada Yesus di dalam doa-doanya. Tanpa 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini,
dan membawanya kepada Yesus. Orang lumpuh ini akan tetap lumpuh, bahkan mungkin dia akan menjadi seperti mayat hidup. Demikian pun dengan saya. Tanpa dukungan doa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya hanyalah seorang pasien COVID-19 yang tidak berdaya, yang akan seperti mayat hidup dan teronggok, lalu menunggu ajal. Kalau boleh memilih, saya akan lebih memilih menjadi salah satu dari 4 orang yang menggotong tilam itu, daripada menjadi orang yang terbaring di atas tilam tanpa daya. Tetapi apa daya, Tuhan mengizinkan saya untuk terbaring di atas tilam itu dan membiarkan begitu banyak orang mengangkat tilam saya serta membawanya kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya sudah sembuh dari COVID-19. Ini semua karena Bapak, Ibu, saudara-saudari adalah orang-orang yang dengan setia membawa saya dan anak saya di dalam doa-doa. Baik Bapak Ibu yang mengenal saya maupun yang tidak mengenal saya. Begitu banyak doa-doa dibawakan untuk kami berdua. Dan begitu banyak orang yang membawa kami kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang sedang diusung di atas tilam kasih oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, maka saya secara pribadi pun harus menjadi orang yang berjuang, walaupun berjuang terbaring di atas tilam. Salah satu perjuangan yang tidak mudah untuk saya lakukan adalah terus untuk membangkitkan semangat di dalam diri saya. Saya bertekad untuk tidak menangisi dan mengasihani diri saya sendiri. Tetapi saya harus terus bangkit dan menjadi kuat. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mohon maaf karena saya tidak menerima emosi menangis. Saya kan masih hidup Bapak, Ibu, ya kan? Dan saya masih terus diperjuangkan untuk hidup. Karena itu saya selalu menyarankan mengganti emosi menangis itu dengan emosi tertawa. Karena hati yang gembira adalah obat. Karena hati yang bahagia itu membuat imun menjadi naik. Itulah perjuangan yang sulit untuk saya lakukan. Seorang diri di dalam kamar tanpa teman untuk berbicara. Tetapi sungguh bersyukur karena Bapak dan Ibu, saudara-saudari tidak hanya mendukung di dalam doa, tetapi dengan setia memberikan semangat juga melalui WA grup yang ada di GKI Ngupasan, dan secara japri bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang di luar GKI Ngupasan. Ini adalah kekuatan yang terus setiap hari harus saya tambah dan tambahkan lagi, supaya dengan demikian saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sama-sama berjuang untuk bertemu dengan Yesus dan mendapatkan kesembuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ribuan ucapan terima kasih dari saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan yang hidup yang kita sembah tidak akan pernah berdiam diri melihat perjuangan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk mengusung saya mencari kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tilam kasih adalah sebuah kehidupan baru yang tidak akan pernah saya lupakan sepanjang umur saya. Bapak, Ibu sudah mengusung saya di dalam tilam kasih. Bapak, Ibu sudah membawa saya kepada Yesus di dalam tilam kasih melalui doa-doa itu.
tilam kasih ini menjadi penghubung di antara kita dengan Tuhan. Biarlah tilam kasih ini menjadi sebuah tanda cinta dari kita, dari Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, COVID-19 menunjukkan kepada saya betapa besar cinta kasih yang sudah saya terima dan tidak akan pernah sanggup untuk saya balas kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karena itu saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena saya yakin dan percaya bahwa setiap dari kita adalah biji mata kesayangan Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk setiap doa, dukungan, support, dan cinta kepada kami. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.